Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Baik. Waduh, kurang semangat nih. Coba satu kali lagi, apa kabar semua? Baik, Cek. Nah, gitu dong. Kita ini harus bersuka cita karena Tuhan selalu ada dalam hati kita. Nah, karena dari itu mari kita bangkit berdiri lalu kita angkat pujian Selamat Pagi Yesus. Yuk adik-adik ikuti gerakan Cece ya. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk sekali lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Selamat pagi, teman-teman. Sukacita pagi ini memenuhi hatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah ini, yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyediakan kesempatan bagi kami untuk datang beribadah kepadamu. Ya Tuhan, pagi ini kami mau memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, masih semangat memuji Tuhan dong? Masih dong. Iya dong, tapi sebelum itu Cece mau nanya nih sama Cek Airin dan teman-teman semua, apa sih yang telah Tuhan Yesus lakukan buat Cek Airin dan teman-teman? Kalau buat Cece, Tuhan itu sudah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Tentu jawabannya sama kan dengan adik-adik? Iya dong Cek, pasti benar. Karena Tuhan Yesus itu telah mengampuni dosa kita, menyelamatkan jiwa kita, dan juga memperbarui hidup kita. Yuk sama-sama kita mengatakan, stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan jadikanku baru. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yuk sekali lagi dengan lebih semangat. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku. Diami hatiku dan jadikanku baru. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sebelum kita masuk dalam firman, Cece mau bilang nih, sebenarnya firman Tuhan itu seperti air buat jiwa kita. Dia terus menyiram kita sampai kita tumbuh dan berbuah. Mari dari itu kita angkat pujian, firman Tuhan adalah di hatiku. Yuk adik-adik dengan tetap bangkit berdiri, kita mengangkat pujian ini ya.
persilahkan kepada Lose Joyce. Selamat pagi, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Lose harap semua sehat. Nah, meskipun kalian akan beribadah di rumah masing-masing, tidak di gereja, tapi tidak mengurangi ya untuk semangat dan sukacita untuk merenungkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur, kasih setia Tuhan begitu besar pada kami. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, buat anak-anak dapat mendengar dengan baik, dapat mengerti, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman Tuhan di hati anak-anak. Dan biarlah kehendak Tuhan boleh dinyatakan melalui renungan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik nanti masih berdiri ya? Kalau masih berdiri, sekarang silakan duduk. Kita akan mulai dengan membaca firman Tuhan. Yang bisa membaca, yang membawa Alkitab, silakan membuka di dalam kitab Yohanes. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini adalah bagian dari perkataan Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Satu ayat lagi yang akan kita baca. Adik-adik dapat membukanya di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, adik-adik, untuk hari ini tema kita adalah Aku berbuah, Tuhan senang. Bicara tentang buah, nah ini Lose ada bawa buah. Adik-adik dapat melihat dengan jelas buah apa ini ya? Betul, ini buah apel. Adik-adik suka makan buah? Ya, kalau rasanya enak, manis, suka ya. Buah apel ini yang manis banyak disuka anak-anak. Nah, sekarang kalau buah yang ada di sebelahnya Lose ini buah apa ya? Apakah apel juga ini? Bukan ya. Ini buah pepaya. Nah, bagaimana ya buah ini bisa muncul, bisa ada? Apakah buah apel juga dari pohon ini? Tidak. Buah pepaya dari pohon pepaya. Pohon apel menghasilkan buah apel. Yuk, sekarang kita melihat gambar yang dimunculkan ini. Bagaimana buah ini dihasilkan? Nah, adik-adik sudah bisa lihat ya. Di gambar yang paling kiri ada seperti bintik-bintik kecil. Itu adalah biji atau benih yang siap ditanam di tanah. Biji atau benih buah itu kalau ditanam di tanah yang baik, dia akan tumbuh menjadi pohon. Nah, supaya pohonnya akarnya kuat, besar, dan berbuah lebat, ini mesti dirawat.
harus rajin disiram air dan harus dikenai sinar matahari. Juga perlu dipupuk. Nah, nanti pohon ini tumbuh besar, berbunga, kemudian akhirnya berbuah lebat. Terus kita semua bisa makan menikmatinya. Itu proses dari buah. Buah apel dari pohon apel. Buah pepaya dari pohon pepaya. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Karena Tuhan mengatakan, anak Tuhan menghasilkan buah. Firman Tuhan yang tadi telah kita baca menyatakan bahwa setiap anak Tuhan menghasilkan buah. Nah, tentunya adik-adik sekolah minggu juga Lose kepingin buahnya tuh lebat banyak, betul ya? Dan pingin rasanya mantap, enak, manis, sehingga orang bisa suka makan buahnya, betul kan? Nah, sekarang tapi bagaimana ya anak Tuhan itu berbuah? Perhatikan ya, adik-adik, ini ada Lose bawa. Wah, besar sekali sampai Lose nggak kelihatan ya. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar hati. Ini kita andaikan, ini adalah hati kita, hidup kita. Nah, kalau hati kita ini seperti tanah, ketika Tuhan Yesus mengetuk pintu hati adik-adik dan adik-adik mau menerima, percaya Yesus, berarti adik-adik sudah menanamkan suatu benih di dalam hati adik-adik. Ketika adik-adik mau percaya kepada Tuhan Yesus, mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, adik-adik sudah menanamkan benih di tanah hati adik-adik semua. Nah, berarti kita siap untuk bertumbuh dan siap untuk menghasilkan buah. Nah, tadi kalau tanaman kita sudah lihat ya bagannya. Dia akan bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat kalau disiram air, disinari matahari. Nah, terus kalau anak-anak Tuhan bagaimana? Ya, supaya bisa menghasilkan buah yang lebat. Apakah perlu disiram air? Nah, kalau anak-anak Tuhan memang tetap perlu ada rajin disiram, perlu rajin disinari. Tapi oleh apa? Oleh apa ini ya? Gambar apa ini? Oleh firman Tuhan. Ini gambar Alkitab. Nah, kita mesti rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu yang akan menyirami kita supaya kita dapat tumbuh menjadi pohon yang berakar kuat di dalam Kristus Tuhan, dan kita nantinya akan berbuah lebat. Nah, ini kalau kita mendengarkan, dibilang, oh disiram mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan lewat apa? Lewat bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan? Kita bisa mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu dari cerita Lose. Bisa melalui menonton YouTube cerita Alkitab. Bisa juga membaca Alkitab sendiri di rumah setiap hari. Nah, itulah kita berarti mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menyirami tanah hati kita supaya menjadi tanah yang baik, yang subur. Di dalam Alkitab, di kitab Markus 4 ayat 20 dikatakan orang yang mendengar dan menyambut, yang berarti melakukan firman Tuhan, itu akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Wah, berarti kita bisa berbuah lebat jika
tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan. Nah, adik-adik, yang dibilang melakukan firman Tuhan itu bagaimana ya? Susah atau tidak ya melakukan firman Tuhan dalam hidup ini? Nah, Rose kasih satu contoh. Misalkan adik-adik sekarang sudah mulai sekolah ya, Rose dengar mulai minggu ini ada sekolah. Misalkan ada teman yang waktu di sekolah, di kelas dia bawa mainan bagus. Tuh. Tapi waktu pulang, dia lupa ketinggalan mainannya. Nah, adik-adik tahu, tapi orang lain tidak ada yang tahu. Bagaimana? Adik-adik akan mengambilnya atau mengembalikannya? Di hati ada suara, ambil saja. Bukankah mainannya bagus? Kamu belum punya lagi. Tapi di sisi lain, jangan mengambil milik orang lain. Jangan mencuri. Nah, waktu adik-adik ambil keputusan untuk mengembalikan mainan itu, maka adik-adik sudah melakukan firman Tuhan untuk tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan miliknya tanpa seizin yang punya. Nah, itu melakukan firman Tuhan. Nah, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita itu berbuah. Nah, ini loh sebawa buah yang seperti firman yang kita baca tadi ya. Nah, ini loh sebawa buah. Ketika adik-adik tadi mengembalikan barang yang bukan milik adik-adik, itu berarti sudah berbuah. Adik-adik sudah melakukan kebaikan. Mana ya tulisan kebaikan? Oh, ini. Berarti adik-adik ini sudah melakukan kasih kepada teman itu. Loh, saya mau tanya lagi. Adik-adik di rumah ini kalau bicara dengan orang tua bagaimana? Teriak-teriak, bentak-bentak, atau berkata-kata dengan baik? Dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, bagaimana? Kalau kalian dapat berkata-kata dengan baik kepada orang tua, berarti kalian sudah melakukan firman Tuhan. Untuk menghormati, mengasihi orang tua. Berarti adik-adik sudah berbuah kasih kepada orang tua ketika kalian berkata-kata dengan baik, dengan hormat kepada orang tua, menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, ini ada kelemah lembutan. Nah, begitulah adik-adik, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita akan berbuah. Sebelum Rose akhiri firman Tuhan hari ini, kita mau nonton satu video. Di video ini ada seorang anak kecil. Anak kecil ini kalian perhatikan ya. Pertama, namanya siapa? Yang kedua, coba kalian perhatikan apakah dia sudah menghasilkan buah sebagai anak Tuhan. Mari kita saksikan. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana, dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli.
yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari, Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. dan ia menjawab, Iya, Bapak. lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali. dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapak. Bukankah Bapak memanggil aku? lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, Samuel, Samuel. dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Nah, adik-adik tadi sudah menyaksikan videonya. Sekarang Losa tanya, siapakah anak kecil yang ada di video itu? Samuel, betul ya, Samuel. Nah, Samuel itu dikatakan tertulis di Alkitab, dia waktu benar-benar kanak-kanak yang kecil sudah oleh orang tuanya diserahkan ke bait suci Tuhan, ke rumah Tuhan untuk tinggal di situ. Karena orang tuanya sudah berjanji kepada Tuhan, ketika lama tidak punya anak, akhirnya punya anak, orang tuanya berjanji untuk menyerahkan anak itu pada Tuhan. Jadi Samuel kecil ini tinggal dengan Imam Eli, di bawah pengawasan Imam Eli. Nah, adik-adik coba lihat, apakah Samuel menghasilkan buah dalam hidupnya sebagai anak Tuhan ketika dia masih kecil? Ada ya tadi di videonya beberapa yang dia lakukan selama bersama Imam Eli. Nah, adik-adik coba ingat tadi ketika Samuel sudah ngantuk, sudah tidur malam, ada suara yang memanggil. Itu sebenarnya suara Tuhan, tapi Samuel tidak tahu.
Nah, ketika ada suara yang memanggil, apa yang dilakukan Samuel? Samuel menjawab, dia kira Imam Eli yang panggil. Samuel menjawab, kemudian Samuel berjalan menuju kamarnya Imam Eli untuk menanyakan, apakah Bapak memanggilku? Imam Eli jawab, tidak. Tuh. Sudah kembali. Samuel kembali tidur. Dipanggil lagi. Samuel. Apa yang dilakukan oleh Samuel? Dia datang lagi. Dan Imam Eli bilang, tidak. Itu sampai 3 kali. Nah, Samuel tidak ada tercatat kalau Samuel bersungut-sungut waktu dipanggil ya. Marah-marah atau ngomel-ngomel, tidak ada. Dia melakukan dengan baik dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh, dia datang. Meskipun yang kedua kali, yang ketiga kali, dia tetap datang. Imam Eli waktu tua sudah buta ya. Tentunya Samuel berpikir ini hal penting, perlu pertolongan, dan Samuel segera datang. Nah, adik-adik kalau lihat seperti itu, Samuel sudah berbuah tidak ya? Kalau sudah berbuah sebagai anak Tuhan, apa ya cirinya buah yang dihasilkannya itu? Nah, buah yang dihasilkan Samuel, dia punya kasih. Dia tunjukkan kasihnya ke Imam Eli ya. Meskipun kecil, meskipun ngantuk-ngantuk, dipanggil, dia menjawab baik dan dia datang segera. Jadi Samuel menunjukkan kasihnya, menunjukkan kesabarannya sampai 3 kali. Imam Elinya bilang, tidak, saya tidak panggil kamu, kembali tidur. Jadi Samuel sudah menunjukkan kesabarannya, kebaikannya, kemurahannya, sukacitanya ketika saat itu. Nah, tercatat di Alkitab bahwa Samuel dari kecil sampai besar, dia terus melayani Tuhan dengan baik. Dikatakan di Alkitab, Samuel bertumbuh semakin besar, disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nah, Rose berharap tidak sekedar Samuel saja, tapi anak-anak sekolah minggu Yosua, juga Rose, semua kita anak-anak Tuhan, kita mau bertumbuh, kita mau melakukan firman Tuhan dan berbuah. Susah Rose. Bisakah Rose kalau saya anaknya masih kecil ini Rose? Kita mau dan kita mohon Tuhan pimpin untuk memampukan kita semua. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami dapat melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk dapat berbuah, untuk dapat menyenangkan hati Tuhan seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk ayat hafalan diambil dari 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2 ayat 26. Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, adik-adik selamat menghafalkan ini. Semoga ini jadi pengingat kita, bukan Samuel saja, tapi kita semua anak-anak Tuhan boleh bertumbuh dan disukai oleh Tuhan segala yang kita lakukan. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Rose Joyce yang telah menyampaikan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, Cece mau nanya nih Cik Airin sama teman-teman juga,
Cik Adin siap nggak buat ditanya? Siap dong, Ce. Oke, yang pertama, tangan nih buat apa ya? Buat kerja buat Tuhan, Kalau mulut. buat memuji namanya dong. Kalau kaki terakhir nih. Buat cari jiwa, buat diselamatkan. Wah, benar semua nih. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, yuk sama-sama kita mau belajar satu lagu yang berjudul Pertama Kali. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, mari kita angkat satu kali pujian ini dengan penuh semangat. Mari kita bangkit berdiri. Ikuti gerakan-gerakan Cece ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Yuk sekali lagi kita angkat pujian dengan lebih semangat. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Untuk doa penutup dipersilahkan kepada Lause Gracia. Ya, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini kami beroleh kesempatan boleh memuji Tuhan, boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan menolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang hidup berbuah di dalam hidup kami dengan melakukan kasih, mengasihi satu sama lain, mendengarkan nasihat orang tua, dengar-dengaran pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah melayani, berkati. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini adalah ibadah online terakhir kita. Untuk mulai minggu depan, kita akan kembali beribadah di gereja. Adik-adik siapkan diri, jangan lupa memakai semua perlengkapan dari protokol kesehatan, kita tetap jalankan. Dan kita sampai di gereja pukul 8, ibadah akan dimulai.